Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ummah, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Ummah. Sahabat Ummah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah, catatan Ummah kali ini akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan hidayah. Banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih makna hidayah dalam Islam? Mungkin beberapa orang menafsirkan hidayah adalah petunjuk, tapi benarkah secara luas arti hidayah hanya berhenti di petunjuk saja atau ada makna tersembunyi di balik itu? Dan bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan hidayah? Dan mengapa kita perlu hidayah? Apa manfaatnya untuk kita sebagai manusia dengan mendapatkan hidayah dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat? Kita akan membahas terkait hidayah ini lebih jauh lagi, lebih detail lagi dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Seperti biasa, sahabat Ummah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ummah Ustazah Oki Stiana Dewi. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zeda. Apa kabar Ummah? Baik, Sehat ya? alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Mbak Zeda sehat ya? Alhamdulillah. 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 Semoga kita diberkahi Allah, diberikan Amin. hidayah terus menerus ya Ummah ya. Amin. Karena Ya Rabb, hidayah amin. tidak hanya satu kali, tapi kita butuh setiap detik, setiap hembusan nafas. Baik sahabat Ummah, terkait dengan hidayah ya, benarkah makna hidayah dalam Islam itu hanya berhenti dalam kata petunjuk saja, atau ada makna tersembunyi yang lebih luas di dalamnya, yang lebih Baik. dalam di dalamnya? Sahabat Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betul apa yang disampaikan oleh Mbak Zeda bahwa hidayah adalah petunjuk, atau mungkin kata lain kita bisa mengatakan bahwa hidayah adalah bimbingan yang Allah berikan kepada hambanya untuk menuju kepada jalan ketaatan. Itu yang dimaksud dengan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak-gerik, tingkah laku, kemudian perbuatan dan sebagainya. Kemudian hidayah, kalau ditanya hidayah itu lawannya apa? Lawan hidayah adalah kesesatan. Itu sebabnya kenapa hidayah itu harus diusahakan, diperjuangkan. Kenapa? Karena kalau tidak, teman-teman sekalian, kita akan terjebak terus di dalam kesesatan demi kesesatan. Makanya hidayah itu teman-teman sekalian harus diusahakan dengan apa? Dengan doa. Itu sebabnya kenapa? Karena kita butuh bimbingan Allah. Betul. Caranya dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Itu doa agar kita minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa agar kita minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita untuk lurus dalam berbuat, untuk lurus dalam berucap. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah juga terus-menerus berdoa. Salah satunya seperti yang kita tahu. Masya Allah, Rasulullah aja berdoa ya, minta hidayah ya. Minta apalagi hidayah dan kita keistiqomahan, minta bimbingan dari Masya Allah. Allah, Pasti. Masya Allah, Masya Allah. Kata Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Ya Allah, bimbing kami, dengan kata lain kan? Oke, berarti apakah itu berarti manusia yang tidak meminta hidayah atau berdoa meminta hidayah adalah golongan manusia yang sombong? Betul. Doa itu adalah menunjukkan bahwa diri ini tidak berdaya, makanya memerlukan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada Zat yang Maha Besar. Makanya kita berdoa kepada Allah. Orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah merasa dirinya mampu segala sesuatu atas usaha dirinya sendiri. Betul. Itu dinamakan dengan sombong. Padahal tidak ada hal yang terjadi dalam muka bumi ini kecuali atas pertolongan dari Allah. Makanya kita ada kenal kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak daya upaya kecuali pertolongan Allah. Meninggalkan kemaksiatan karena Allah yang tolong, melakukan kebaikan karena Allah yang tolong. Masya Allah. Jadi dalam menjemput hidayah, hidayah bukan ditunggu tapi kita jemput dengan doa, dengan ikhtiar, dengan usaha. Untuk engkau menjemput hidayah itu, makanya atau engkau menjemput bimbingan Allah itu. Ya. Makanya Tapi sahabat Nabi. ini pertanyaannya Ummah ya, doa, ikhtiar sudah dilakukan, tapi ada beberapa manusia, ya Allah, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha berikhtiar meminta hidayah, tapi kok hidayah belum saya dapatkan juga. Sebenarnya apa yang salah di sini Ummah? Apa yang menghambat hidayah itu tidak kunjung mendatangi kita? Apakah ada dosa-dosa mungkin di dalamnya? Kalau kita mengatakan sahabat Ummah sekalian, ya Allah saya sudah berdoa dan saya sudah berusaha tapi tidak datang hidayah kepada saya. Jujur dalam hati kita sendiri, betulkah hidayah itu tidak datang kepadamu? Atau sebenarnya berkali-kali
inspirasi kebaikan itu engkau lihat, engkau dengar, nasihat-nasihat kebaikan itu engkau tahu. Sebenarnya sudah berkali-kali, namun karena hatimu yang tertutup itulah yang membuat hidayah itu pada akhirnya tidak engkau terima. Sudah banyak yang menasihatimu, sudah banyak engkau baca, sudah banyak engkau lihat mungkin pesan-pesan kebaikan tersebut. Tapi karena kesombonganmu dalam menolak kebenaran, maka engkau katakan belum mendapatkan hidayah. Kembali di kalimat Uma tadi ya, untuk mendapatkan hidayah butuh pertolongan Allah. Dan untuk mengetahui apakah hidayah itu sudah datang atau belum, kita perlu ilmu. Bagaimana bentuk hidayah itu seperti apa? Betul. Itu sebabnya kenapa tadi saya katakan dalam menjemput hidayah sahabat umat sekalian, tidak hanya kita berdoa, tapi kita berikhtiar dalam mencari ilmu. Ilmu itu mengekalkan amalan-amalan kita, insya Allah kita akan bersemangat terus. Kenapa? Karena kita tahu keutamaan-keutamaannya. Ilmu itu akan membuat kita benar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, menjemput hidayah dengan ikhtiar, dengan apa? Mencari ilmu dari satu tempat ke tempat lain. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu seorang majusi yang beragama menyembah api di Persia. Subhanallah. Tapi beliau berhijrah dari satu tempat ke tempat lain, ke Syam kalau saya tidak salah, ke Irak, kemudian ke Romawi, dan ke tempat-tempat lainnya, sampai kemudian beliau sampai di Madinah bertemu dengan Nabi dan mendapatkan hidayah di situ. Artinya ada ikhtiar yang beliau lakukan. Ada usaha luar biasa yang dilakukan di balik itu ya. Untuk mencari ilmu, mencari informasi. Alhamdulillah akhirnya Salman Al-Farisi digolongkan sebagai salah satu sahabat Rasul yang banyak juga kontribusinya dalam perjuangan dakwah Islam. Salah satunya dalam perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit, di mana beliau mengusulkan agar kota Madinah dibuat parit agar musuh tidak memasuki kota Madinah. Dan umat Islam menang pada saat itu atas saran beliau. Jadi salah satu jawaban mengapa kita kalau sudah berdoa minta hidayah tapi belum juga dikasih sama Allah, mungkin kita kurang beristighfar. Betul. Itu ya Uma ya? Kita kurang memperbaiki diri. Salah satunya karena ada maksiat yang masih terus-menerus dilakukan. Subhanallah. Maksiat yang terus-menerus dilakukan itu akan membuat, bayangkan kata Rasul, hati kita itu kalau kita buat dosa seperti satu titik. Lama-lama buat dosa, titik-titiknya jadi semakin banyak dan semakin menghitam. Betul. Itu yang mungkin membuat kita menjadi menolak kebenaran tersebut. Oke, Masya Allah. Kembali ke ilmu untuk mendapatkan hidayah, Uma. Sebenarnya apa sih tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa itu adalah hidayah? Atau dalam arti bagaimana sih tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah? Baik, terima kasih Mbak Zeda. Ada beberapa ciri-ciri orang yang ketika kita bisa tahu bahwa dia mendapatkan hidayah, atau kita bisa tahu, mudah-mudahan ini bagian dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita jadi mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Nggak sembarang orang loh merasa mudah dan nikmat dalam beribadah, tidak sembarang orang. Banyak orang yang disibukkan dengan duniawi ya, dengan harta sampai lupa beribadah pada Allah. Betul. Bahkan mohon izin ini karena bulan suci Ramadan, ada juga orang-orang yang puasa karena teman-teman sekitarnya puasa tapi nggak sholat. Ada kan seperti itu. Betul. Jadi ternyata hidayah itu teman-teman sekalian, ciri-cirinya adalah mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Kata Allah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi mudah kita beribadah adalah tanda bahwa kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang kedua, tanda kita dapat hidayah adalah ketika kita mendengar nama Allah, atau kita berzikir, atau kadang-kadang kita baca Quran, hati kita bergetar. Masya Allah, Masya Allah. Pernah nggak seperti itu? Pertanyaannya itu saya merasakan perubahan yang luar biasa sebelum saya hijrah. Dulu nggak ada rasakan sama sekali. Saya kalau lagi sholat biasa aja, kayak rutinitas gerakan biasa aja. Kalau lagi dengar ayat-ayat suci Al-Quran biasa aja. Tapi setelah hijrah, Masya Allah, itu air mata menetes sedikit demi sedikit pada saat mendengar kata Allah saja. Allah itu sudah tersentuh hati kita. Insya Allah. Betul. Jadi ciri kita dapat hidayah yang kedua adalah bergetar mendengarkan nama Allah, sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang bila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Bahkan sampai merinding pernah ya. Apalagi kalau ada pujian-pujian tentang Allah, membaca lantunan ayat suci Al-Quran, Masya Allah. Ada terasa di dada kita, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah kuatlah keimanan kita. Masya Allah. Jadi ciri dapat hidayah itu adalah
sensitif kita. Semakin hari semakin Kita sensitif. sensitifnya bukan karena dilukai Ya, bukan. manusia, bukan karena ujian Betul. manusia dunia, tapi karena mendengar Ayat-ayat Allah. ayat-ayat suci Allah itu Iya. menangis, masya Allah, Betul. masya Allah. Dan ciri orang-orang dapat hidayah berikutnya dia istiqamah. Contoh, Mbak Zeda dapat hidayah dari Allah, dapat bimbingan dari Allah untuk menutup kerudung. Masya Allah. Dan seterusnya istiqamah. Masya Allah. Itu dapat hidayah, dapat Itu bimbingan dari keberuntungan Allah. yang luar biasa ya. Betul ya, seperti yang dibilang Uma tadi, bahwa hidayah itu tidak hanya satu kali seumur hidup datang selesai, tapi Iya. hidayah itu kita haus hidayah setiap detik, setiap hembusan nafas Betul. kita itu membutuhkan hidayah. Betul. Ya. Jadi ciri-ciri yang ketiga tadi adalah istiqamah dalam kebaikan-kebaikan atau dalam amal-amal soleh tersebut. Dan istiqomah ini yang sulit, Uma. Iya, betul. Masya Allah. Betul. Kita kadang Betul. mudah meraih sesuatu, Betul. tapi yang lebih sulit adalah bagaimana cara kita bisa mempertahankan Iya. apa yang kita dapatkan. Betul. Salah satunya dengan hidayah. Kita mungkin lebih mudah ya meminta hidayah pada Allah, beristighfar, walaupun sebenarnya itu tidak mudah juga, tapi akan lebih sulit jika kita bertahan dalam keadaan mempertahankan hidayah itu, istiqomah. betul, Itu betul. jauh lebih sulit karena Iya. saya merasakan itu, ujian dan Pasti. hantamannya luar biasa. Pasti teman-teman sekalian. Kita lihat ya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Nabi itu banyak sekali yang ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ingin tahu, betul enggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah ingin tahu, teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Apakah kamu mengaku kamu beriman sementara kamu tidak diuji? Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi yang dapat hidayah dan Allah uji dengan banyak hal untuk membuktikan betul-betul dia mendapatkan hidayah Allah dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah ambil hartanya, kadang-kadang Allah ambil keluarganya, Betul. kadang-kadang Allah ambil kesehatannya supaya dia tetap terus bertahan karena Allah hanya ingin lihat dia dapat hidayah dan apakah dia bertahan. Kalau dapat hidayah mungkin Ya. banyak orang dapat hidayah mungkin, Betul. tapi untuk istiqamah, bahkan Rasul kan selalu doa istiqamah setiap harinya, bahkan dalam sholat selalu kita doa istiqamah. Ya. Tidak mudah, Masya Allah. seperti itu. Saya jadi ingat ada beberapa ayat suci Al-Quran di situ yang intinya apakah dengan kamu mengaku beriman, lantas kamu akan dibiarkan, tidak Iya. diuji? Iya. Allah akan menguji mereka yang Betul. sudah mendapatkan hidayah tidak Betul. serta-merta selesai. Betul. Ya, tapi Allah akan memberikan ujian dan hantaman Pasti. yang luar biasa di situ untuk Pasti. bisa mempertahankan hidayah itu atau tidak. Betul. Gitu ya, Uma. Dan berikutnya teman-teman sekalian, ini juga pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah sekalipun kita memandang rendah para pendosa di luar Masya sana Allah. yang mungkin saja Allah berikan hidayah kepada dia dan dia jauh lebih istiqamah sampai akhir hidupnya dibanding dengan kita. Betul. Kadang-kadang kita anggap, oh saya ini sudah berhijab, saya sudah belajar agama, sudah belajar Quran, saya lebih baik daripada dia. Belum Ya. tentu. Ya. Belum tentu, karena syaitan itu sangat cepat dalam menggoda manusia. Bisa saja kita yang menganggap diri kita suci, matinya su'ul khatimah, atau mati dalam keadaan buruk. Bisa saja orang yang kita lihat, oh dia buruk, dia penuh maksiat. Kita nggak tahu teman-teman sekalian. Masya Allah. Tiba-tiba dia menjemput hidayah Allah, dia berubah dan dia mati dalam keadaan baik. Insya Allah. Jadi Seperti itu. pendosa yang mau bertobat itu sejatinya lebih mulia daripada ahli ibadah yang sombong. Betul, Begitu ya, betul, Uma ya? betul. Sahabat Uma semua, ini dia Scarlett. Sahabat-sahabat semua tahu nggak sih, salah satunya ada body scrub romansa. Jadi body scrub ini selain bulir scrubnya sangat halus, dia juga mengandung vitamin E dan juga glutathione. Dan juga body scrub lainnya teman-teman sekalian. Sangat baik untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Nah teman-teman semua, walaupun bulir scrubnya halus banget, lulur ini tetap maksimal untuk mengerjakan tugas utamanya dalam mengangkat sel kulit mati. Jadi langsung saja ya, coba body scrub dari Scarlett. Makanya ada kisah, saya ingin sekali teman-teman sekalian menceritakan, mungkin teman-teman sudah tahu kisah ini, tapi ini menjadi motivasi buat kita. Seburuk apapun masa lalu kita, siapapun kita di masa lalu, apapun yang telah kita lakukan teman-teman sekalian, jemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu ya. Jangan menunggu, Harus jemput. dijemput dengan beberapa Jemput. ikhtiar itu tadi. Kita lihat bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab, saya akan bacakan. Bagaimana beliau itu mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Masya Jadi Allah. kadang-kadang kita dapat hidayah lewat seseorang, Betul. lewat ilmu yang kita pelajari, Betul. lewat peristiwa yang kita alami, terlalu pedih. Betul. Mungkin dalam kehidupan kita. Dan satu lagi nih Uma, dengan menyaksikan program dakwah catatan Uma, ini bisa jadi salah satu Amin. jalan untuk mendapatkan hidayah Allah ya Uma ya. Amin, amin, Insya Allah. amin, amin, mudah-mudahan. Dan bisa juga orang-orang itu berubah teman-teman sekalian ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Dulu di masa jahiliyah beliau itu punya tubuh yang tinggi besar, suka bergulat, dan pasti selalu menang. Ditakuti oleh banyak orang, Sayyidina Umar bin Khattab. Betul. Punya bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Luar biasa di zaman dahulunya.
Kemudian tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, mau bunuh Nabi. Gara-gara Muhammad ini semua orang saling berpecah satu sama lain, negeri Mekah ini menjadi berantakan dan sebagainya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memegang pedang dan hendak menuju ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian ada beberapa teman menghentikan langkahnya Sayyidina Umar bin Khattab dan mengatakan, jangan dulu pergi ke rumahnya Rasulullah, pergi dulu ke rumah saudara perempuanmu, dia telah memeluk Islam. Datang saja ke sana. Maka Sayyidina Umar bin Khattab marah, adiknya sendiri kok malah memeluk Islam, adiknya sendiri kok malah percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika sampai di rumah adiknya dipukul oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu. Lalu singkatnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, coba bacakan apa yang engkau yakini itu. Maka adiknya membaca surah Thaha, saya bacakan, ini surah atau ayat yang menggetarkan hati Umar bin Khattab yang seketika membuat beliau mendapatkan hidayah. Masya Allah. Apa ayatnya? Dalam surah Thaha ayat 1-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Sadaqallahul azim. Surah ini, ayat ini menggetarkan hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Perhatikan makna dari surah Thaha ini. Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan Al-Quran ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah yang memiliki nama-nama terbaik. Dalam surah ini, ternyata seorang Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat keras, mampu tersungkur, terduduk, bergetar badannya ketika sang adik membacakan ayat ini. Masya Allah. Lalu langsung saja Sayyidina Umar bin Khattab menuju ke kediamannya Rasulullah SAW pada saat itu, atau kalau saya tidak salah di rumah sahabat Rasul lainnya, dan langsung menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Dan sejak hari itu Sayyidina Umar bin Khattab berkomitmen untuk menjadi seorang Muslim yang baik, istiqamah. Berkat Sayyidina Umar bin Khattab, Islam semakin meluas kepada tempat-tempat lainnya. Islam semakin kuat dan Islam semakin disegani. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tauladan sahabat Rasulullah Umar bin Khattab adalah hidayah itu bisa Allah berikan dengan berbagai cara. Ya, mungkin Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dengan cara seperti itu. Tapi mungkin manusia lain berbeda, belum tentu terketuk hatinya pada saat mendengarkan ayat suci yang sama, ya. Karena setiap manusia Allah berikan hidayah dengan cara yang berbeda-beda. Ya, contoh nih sahabat Umayyah, kita kayak nonton program catatan umat tentang hidayah. Insya Allah bisa jadi ini adalah salah satu cara Allah untuk memberikan kita hidayah, termasuk saya pribadi, ya. Bagaimana kita menggunakan media sosial kita, ya, sebagai seorang manusia yang bijak, ya. Apakah kita memfollow sesuatu yang tidak bermanfaat, atau kita memfollow akun yang mungkin berisi tentang firman Allah, ayat suci Allah, tentang hadis, kisah-kisah tauladan yang bisa menimbulkan akhlak yang mulia. Itu bisa jadi hidayah, ya, dalam kehidupan kita di luar sana. Kita itu ringan sekali, tapi berat, ya. Benar, kita bertekad pada diri kita teman-teman sekalian untuk kita ini menjadi asbab hidayah untuk orang lain. Betul. Harus jadi dalam diri seorang mukmin. Bukankah kita selalu mendengar ayat ini? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang punya tugas ngajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Betul. Jadi tekadkan pada diri kita, ya Allah, saya ini mau jadi sumber kebaikan untuk orang lain, sumber inspirasi orang lain. Orang lain kalau lihat saya akan menuju kepada ketaatan. Tekadkan pada diri kita, punya tekad seperti itu. Ya nggak semua orang punya kemampuan atau keinginan seperti itu. Masya Allah. Atau rezeki seperti itu. Masya Allah. Satu lagi nih Uma. Kita bersyukur, ya, kita sudah diberikan hidayah oleh Allah sebagai wanita, bisa menutup aurat, ya. Dan kita berharap semoga Allah memberikan hidayah ini terus menerus sampai ajal menjemput kita bisa menutup aurat. Pertanyaannya Uma, jika ada salah satu atau beberapa anggota keluarga kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah, hidayah aurat misalnya, menutup
aurat dengan hijab yang syar'i. Bagaimana caranya Uma? Karena kita sebagai manusia kan tidak punya kuasa memberikan hidayah ke manusia. Tidak bisa kita memaksa adik, ibu atau saudara kita, kamu harus berhijab. Ini kewajiban, itu adalah kuasa Allah. Betul. Bagaimana caranya Uma agar kita bisa berikhtiar salah satu keluarga kita mendapatkan hidayah? Pertama, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah SWT, yang harus dilakukan sebelum kita menuju kepada orang lain, kepada diri kita terlebih dahulu dengan cara bersyukur kepada Allah karena engkau orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan engkau tidak ingin agar nikmat iman dan nikmat Islam itu engkau rasakan sendirian. Engkau ingin agar nikmat itu juga dirasakan oleh orang-orang yang engkau cintai. Siapa itu? Mungkin saudara-saudara perempuanmu kalau tadi perkara tentang jilbab. Engkau ingin agar kebaikan Allah ini, hidup yang tenang, hidup yang tentram, ini dirasakan oleh orang-orang yang kita cintai. Maka tugas dari kita semua adalah dakwah. Makanya hidayah itu tidak bisa dilepaskan dari dakwah dari orang-orang saleh, orang-orang yang mencintai saudara-saudaranya. Dakwah itu nanti pembahasannya sangat panjang, tapi intinya adalah kita tergerak hati kita untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Maka selain berdoa tentu mengajak dan jadi contoh kebaikan untuk orang tersebut. Kadang-kadang teman-teman sekalian, 1000 kata-kata itu tidak berarti apa-apa kalau tidak dibarengi dengan tingkah laku kita. Kadang-kadang satu perbuatan itu lebih bermakna daripada 1000 kata-kata. Betul. Jadi jadilah contoh terbaik untuk orang-orang yang kita cintai sehingga mereka bisa mencontoh atau mengidolakan kita dalam hal kebaikan. Seperti itu. Kemarin Mbak Zeda, saya ingin bercerita juga sahabat Uma, ada seorang ibu yang bercerita sambil menangis kepada saya. Beliau bercerita, suami saya tidak sholat, suami saya tidak mengaji, suami saya juga tidak tertarik pada tausiah-tausiah keagamaan, dan beliau bercucuran air mata, sudah puluhan tahun saya menikah, bagaimana caranya agar suami saya ini bisa berubah kepada jalan Allah, saya sudah melakukan berbagai macam cara. Maka saya katakan, teman-teman sekalian, kadang-kadang memang kitalah yang Allah anggap paling mampu untuk berdakwah untuk suami kita, paling mampu untuk berdakwah untuk anak-anak kita, sehingga Allah takdirkan kita bersama dengan mereka, kita menemani mereka untuk sebuah tujuan yang mulia. Dan dakwah memang kadang-kadang paling berat dengan keluarga sendiri. Maka dakwahlah dengan sabar, qaulal layyina, dengan mau'izatil hasanah, dengan teladan-teladan, contoh-contoh, kisah-kisah hikmah-hikmah yang baik, insya Allah sebagaimana batu. Kalau kita sabar menetesinya dengan air, lama-lama dia akan berbolong juga, teman-teman sekalian. Begitu pula hati manusia. Kalau kita sabar, kita terus, kita minta kekuatan pada Allah untuk diri kita sendiri agar sabar dalam mendampinginya, dan kita minta pada Allah agar Allah berikan kita ilmu agar benar dalam membimbingnya. Insya Allah lambat laun, hati yang keras seperti batu itu akan lama-lama terbuka juga. Insya Allah. Salah satu tanda kita menyayangi diri kita sendiri adalah dengan cara menjaga kesehatan kita. Karena dengan sehat kita bisa beribadah secara maksimal, dengan sehat kita bisa bekerja dan kita bisa produktif, kita bisa beramal salih dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas. Caranya seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, teman-teman bisa konsumsi British Propolis. British Propolis ini adalah propolis premium yang 100% propolis. Teman-teman coba saja sekian hari dan teman-teman akan rasakan manfaatnya. Jadi, jaga keluarga kita dengan British Propolis. Jadi intinya kalau ada bagian dari keluarga kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah, mungkin langkah awal yang harus kita lakukan adalah berdakwah atau menasehatinya dengan cara yang santun. Betul. Ya Uma ya. Betul. Berdakwah tidak harus di depan banyak orang. Berdakwah terhadap saudara mungkin dengan cara yang berbeda ya, dengan ustadz atau ustazah di luar. Mungkin dengan cara lewat mengirimkan link tentang dakwah, dikirim lewat WhatsApp, itu bisa ya Uma ya. Mengirimkan beberapa kisah-kisah tauladan, itu bisa menjadi salah satu cara untuk bisa menasehati anggota keluarga kita agar mendapatkan hidayah. Kan kita mau jadi asbab hidayah bagi orang-orang yang kita cintai. Jikalau itu ditolak, tidak diterima, tidak membawa perubahan pada salah satu anggota keluarga kita tetap jangan menyerah ya Uma ya. Terus nasihati, karena kita di situ berperang dengan syaitan yang membisikinya ya. Kita terus berjuang untuk memberinya nasihat dengan sesantun mungkin, dengan selembut mungkin. Kita tahu teman-teman sekalian, tugas kita mengingatkan
Karena agama ini adalah nasihat teman-teman semua. Tapi memang hidayah itu mutlak milik Allah. Betul. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW sekian tahun berdakwah kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib ini kan mendukung dakwah Rasulullah. Abu Talib selalu setia bersama dengan Rasulullah. Abu Talib melindungi Rasulullah ketika Rasulullah dihinakan atau diperlakukan buruk oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi memang takdir Allah, akhirnya Abu Talib wafat. Pada saat itu, detik-detik wafatnya Abu Talib, Rasulullah katakan, wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah yang dengan itu Masya akan menjadi Allah. penolong untukmu. Masya Allah. Tapi Lalu? di akhir hidupnya, Abu Talib itu dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya mempengaruhi beliau. Masya Tidak ada Allah. kalimat itu dalam Subhanallah. hidupnya. Itu yang membuat Rasul sangat bersedih. Masya Allah. Paman yang selama ini menjaganya sejak usia 12 tahun, yang mendukung dakwahnya, yang menjaga dirinya dengan penuh cinta, Ya. Rasulullah tidak berkuasa Masya dengan Allah, itu. jadi sahabat Ummah, bersyukurlah kita, beruntunglah kita yang mendapatkan hidayah dari Allah berupa iman ya. Karena paman dari Rasulullah pun tidak diberikan Allah karunia itu. Ya. Betul. Bagaimana kita tidak bersyukur kita mendapatkan karunia hidayah? Ya, dan mungkin selain menasehati dengan beberapa cara berdakwah dengan melalui nasihat kisah-kisah teladan, mungkin yang selanjutnya harus dilakukan adalah mendoakan ya Uma ya. Betul, pasti. Jika kita melihat di luar sana, kita kan sukanya main medsos nih Uma. Sahabat-sahabat Uma di luar sana kan kadang suka memperhatikan berita-berita tentang public figure. Boleh nggak kita doakan? Ini nggak dapat hidayah nih, dilepas nih kerudungnya, dihujat lah, kalimat-kalimat negatif, sumpah serapah, itu tidak boleh ditiru ya Uma ya. Justru kita jangan menghakimi ya, tapi kita justru mendoakan ya, memberikan nasihat dengan bahasa yang santun, bukan menghakimi. Betul, Sayyidina Umar bin Khattab bisa dapat hidayah karena doanya Rasul. Masya Allah. Rasul berdoa, ya Allah jadikanlah. Karena Rasul tahu Umar bin Khattab ini orang yang sangat kuat dan paling kuat pada saat itu. Jadi Rasul katakan, ya Allah, terserah engkau ya Allah. Ada dua orang hebat ini di kota Mekah ini. Ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham. Di antara dua orang ini mana yang kau pilih ya Allah agar dia dapat hidayah masuk Islam supaya dia bisa membantu agama ini. Maka Allah dengar doa dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Umar bin Khattab yang dipilih untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga penduduk Taif. Doanya Rasul, ya Allah, penduduk Taif ini telah menyakitiku ya Rabb. Tapi Rasul tidak marah. Rasul katakan semoga ada anak keturunan mereka yang mendapatkan hidayah, yang menyembahmu wahai Allah. Akhirnya orang-orang Taif menyembah Allah Subhanahu Wa Taala karena doa. Jadi seorang Muslim penuh dengan cinta. Karena kita cinta, kita mendoakan mereka. Karena kita cinta, kita mau mereka mendapatkan hidayah seperti yang teman-teman dapatkan. Ya. Terakhir Uma, dalam catatan Uma mungkin bisa diberikan ilmu. Siapa saja yang memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan hidayah, siapa saja yang memiliki peluang besar yang beruntung mendapatkan hidayah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, mungkin bisa menjadi tauladan untuk kita semua. Sahabat Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Intinya teman-teman sekalian, kita tahu bahwa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala adalah mutlak, itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kunci untuk mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita memohon dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah tadi kita sebutkan. Kita minta terus kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk, berikan kami hidayah ya Allah untuk berada dalam jalan yang terus lurus. Kadang-kadang karena kesibukan kita, karena kemalasan kita, karena kemaksiatan yang masih terus kita lakukan, teman-teman sekalian, membuat kita lupa untuk kita menjemput hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat hidayah itu ada pada kita, datang kepada kita, inilah momen di mana keangkuhan dan kesombongan kita semuanya runtuh. Kita bersungkur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui semua kebodohan-kebodohan kita di masa lalu, dan kita bertekad untuk hidup dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertekad untuk hidup dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ada kalimat yang selalu Rasulullah SAW ingatkan kepada kita semua, Allahumma hdina fiman hadait. Doa ini sering teman-teman baca, yang artinya adalah, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku di dalam golongan orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Kita minta agar kita termasuk golongan orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari kesesatan. Karena kita adalah orang-orang yang ingin lebih baik dari hari ke hari.
Insya Allah dengan apa? Dengan bimbingan dari Allah, yakni hidayahnya Allah Subhanahu Masya wa Ta'ala. Allah. Jadi jawabannya siapa saja yang memiliki peluang besar untuk bisa mendapatkan hidayah, salah satu jawabannya adalah mereka yang suka beristighfar kepada Allah ya Uma Meminta ya, ampun. yang suka Salah satu meminta jalan. ampun kepada Allah, yang tidak sombong Betul. ya, yang suka berdoa meminta pertolongan kepada Allah, maka mereka adalah golongan salah satu orang yang beruntung untuk bisa mendapatkan hidayah Allah. Itu ya Uma. Jadi catatan kesimpulannya ya sahabat Uma, untuk bisa mendapatkan hidayah Allah, kita tidak bisa menggantungkan sepenuhnya pada diri kita. Kita tidak bisa bergantung kepada teman kita, Ya. orang tua kita, Betul. saudara kita, Betul. tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah adalah haknya Allah ya. Karena hidayah hanya Allah yang bisa memberikan untuk kita. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar menasehati sesama manusia untuk bisa meraih hidayah Allah, tapi yang memberikan hidayah Allah lagi-lagi hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Uma. Masya Allah Uma, terima kasih ilmunya ya, kisah-kisah tauladannya Tetap sangat terus menginspirasi. teguh untuk menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Masya Allah, Harus. Masya Allah. Insya Dan Allah. istiqomah yang penting. Istiqamah, ya. Terima kasih Uma Ustazah Sama-sama, Oki Stina Dewi sama-sama. atas ilmunya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sahabat Uma, saya Zeda Salim dan juga Uma Ustazah Oki Stina Dewi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau khilaf. Saya dan juga seluruh kerabat kerja bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.